gengs, ketemu lagi. Hari ini geng, aku mau bahas tentang sesuatu dan sesuatu. Kemarin kita ketemu dengan seseorang yang kebetulan dia ini adalah seorang perantauan. Dan dia masih berusia sekitar 20 tahun. Dan dia bekerja di kota lain. Dia dari kota lain, dia bekerja di sini, di dekat kota aku ini, di Banjarmasin. Lalu kita ketemu. Kebetulan sih dia temannya dari teman aku dan kita bareng-bareng. Kebetulan kita bareng-bareng duduk ngobrol, ngopi. Biasalah geng, kalau kita ngobrol, duduk, ngumpul, pasti temannya itu ngopi ya. Itu aku sih. Jadi dia ini bilang, sempat sih bertanya gitu. Dia bilang, "Bang, ada gak solusinya agar aku yang seorang perantauan ini dia benar-benar merasa nyaman dalam hidupnya selama dia di sini jauh dari orang tua dan dia tidak banyak beban pikiran dan dia tetap bisa tersenyum dan tanpa ada kegalauan." Artinya tidak ada yang namanya rasa-rasa yang bikin baper banget. Jadi geng, di sini aku cuma bilang seadanya, gue bilang. Cuma aku bisa memberi begini seadanya tanpa ada yang lebih-lebih karena aku bukan seseorang yang profesional. Jadi geng, dia cuma bilang begitu dan aku jawab begini. Ya. Dan jangan lupa dulu geng untuk di subscribe channel aku. Kalau bisa di like, dikasih sama teman-teman kalian, di share, tonton ya. Tergantung sama mau nonton, terserah kalian. Seapa kalian nonton, terima kasih. Yang penting kalian udah hadir. Jadi geng, di sini aku cuma bilang agar kamu benar-benar merasa nyaman selama kamu di perantauan dan jauh dari orang tua, kamu harus banyak melakukan hal seperti ini yang setidaknya kamu bisa bikin nyaman dan kamu tenang dalam tidur kamu dan kamu tidak banyak kepikiran. Soalnya kalau kita perantauan kebanyakan itu, gengs, kita akan banyak pikiran jika ada hal-hal yang kebetulan datang. Karena hal-hal yang datang ini tidak kebetulan lagi, kadang-kadang sengaja dan sangat disengaja banget. Jadi geng, sorry ya geng, rambut aku berantakan. Soalnya aku orangnya tidak terlalu doyan untuk pakai sisir, itu aku nggak terlalu doyan. Jadi di sini aku cuma bilang, jika kamu hidup dalam perantauan, kamu dengan kesendirian kamu, otomatis kamu akan banyak pikiran yang menggenang di kepala kamu dan ini bakalan membuat sudut hati kamu itu menciut, mengecil dan kamu akan membuat hati kamu benar-benar tidak bergairah lagi. Semua bukan penyakit, tapi karena pikiran. Pikiran menimbulkan kita penyakit. Jadi agar kita tidak terlalu banyak pikiran, kita harus punya beberapa hal seperti ini yang ku bilang kan. Satu, udah pasti ya, yang namanya kita jauh dari orang tua itu, orang tua masih ada ya, otomatis pasti suatu saat, suatu waktu, dan mungkin akan selalu yang namanya orang tua jauh, kemungkinan ada juga sih dia akan mencari tahu kabar kita, agak dia pengen tahu tentang kita, kepo banget orang tua kita ya. Dia itu terkadang mereka akan menelpon ataupun PC. Meskipun kebanyakan sih anak-anak muda itu mereka itu gak pengen untuk selalu dikepoin orang tuanya. Tapi ini adalah hal-hal yang paling penting banget buat kamu agar kamu tidak menjadi seorang anak durhaka. Jadi geng, jika kamu jauh dari orang tua, kamu harus melayani apa yang diinginkan orang tua sesuai dengan apa yang kamu punya. Satu, mungkin dia pengen minta belikan begini, is okay. Kalau kamu dapat uang, kamu janjikan, ya kasihlah, biar kamu tidak benar-benar merasa berpikiran banget nanti. Jangan sampai ada yang namanya menyesal di belakang kan.
Lebih baik kamu menyesal di depan. Sudah aku bilang kan sering, menyesal di depan itu lebih bagus. Kenapa kita bisa menyesal di depan? Karena kita memikirkan sebelumnya, seluk-beluknya, agar kita tidak menjadi sakit hati di kemudian nanti. Jadi geng, jika memang orang tua pengen tahu tentang kabar kamu, kamu harus ladenin. Teleponnya dijawab, jangan kamu biarkan. Jangan sampai orang tua kamu itu menunggu. Karena di sini ada hasrat orang tua yang begitu kangen sama kamu. Kangennya itu adalah doa. Jadi maklumi gengs, maklumi banget. Jika ada orang tua kamu yang pengen selalu kepo tentang kamu, jawab. Kalau bisa sih kamu PC, ya kan, video call. Jadi dia tahu kamu di mana. Itu hal yang sangat wajar banget. Jadi jika orang tua kamu bertanya tentang kamu lagi di mana, kamu sudah tidur, sudah makan, jawab aja dengan sabar. Jangan pernah kamu untuk mengurut, kepo banget, begini banget. Kebanyakan anaknya sudah tipe-tipe yang merasa sudah mendiri. Dia gak pengen orang tuanya tahu, kepo dengan dia. Padahal orang tua kepo tentang kita itu adalah lebih baik. Itu adalah doa. Dia akan selalu mendoakan kita daripada dia akan menjadi kepikiran karena kita tidak pernah jawab, karena kita sombong sama orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti orang tua sakit, kamu lagi bebannya, ya kan? Nanti orang tua nggak punya beban biaya untuk sakit, bayar obat sakit, kan kamu lagi bebannya. Makanya itu, agar kamu tenang di dalam perantauan kamu, ladeni orang tua kamu dengan sebaik-baik mungkin. Jangan pernah kamu untuk menolak telepon dia. Kebanyakan orang tua cuma menelpon cuma 5 menit kok, enggak lama, tidak seperti pacar yang menelpon cuma sampai 2 jam atau 24 jam. Jadi pikirkan geng, orang tua lebih utama daripada pacar kamu. Karena kehidupan kamu berawal dari orang tua kamu yang bisa membuat kamu nyaman senyaman ini. Dan semua juga berkat doa dia. Jadi agar kamu tidak pernah menjadi penyesalan dan beban pikiran kamu, ladenin orang tua kamu yang sedang nelpon. Yang kedua geng, mungkin kamu di perantauan itu kamu akan menemukan banyak orang yang benar-benar berbeda dari tipe kasta. Memang kita tidak pernah untuk memperlakukan kasta ya di negeri kita, tapi kita harus menyadari bagaimana ada yang manusia-manusia yang lebih memilih teman berkasta. Dia lebih memilih teman yang berduit, dia lebih memilih teman yang ganteng, cantik, dan ya tidak memikirkan hal yang di bawahnya. Jadi kamu yang mungkin merasa sendirian di kota orang lain, atau mungkin ini juga tidak untuk semua orang yang selalu perantauan ya. Kita juga yang notabene kita hidup dengan saudara, dengan orang tua. Kita juga harus bisa seperti ini agar kamu tidak pernah galau. Karena kegalauan kita itu terkadang kita tidak bisa untuk mengatakan kepada orang tua, ya kan? Hanya kita sendiri menyimpan, dan ini menjadi momen yang sangat benar-benar menyudutkan hati kita, kepikiran banget. Akhirnya kita bisa sakit. Jangan sampai kamu seperti ini. Jadi apapun yang kamu temuin geng, siapapun yang kamu temuin, kamu harus benar-benar berpikir, oh itu dia, itu mereka. Jika ada yang baiknya kamu silahkan ambil, jika ada yang buruknya kamu jangan ditiru. Jangan ikut-ikutan, jangan sok-sokan juga. Jadi geng, di sini yang kedua ini kamu harus mengerti tentang diri kamu. Apapun bentuk tubuh kamu hargai. Tidak perlu kamu untuk menyesal, tidak perlu kamu untuk malu, tidak perlu kamu untuk merendahkan diri kamu. Kok dia ganteng banget, kok dia cantik banget, kok dia sempurna banget. Hey, manusia itu tidak ada yang namanya sempurna loh. Ingat, di dalam pikiran kamu tidak ada yang namanya sempurna. Seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, sekaya-kayanya orang, pasti ada kekurangan. Jadi kita harus mikir di sini. Apapun bentuk tubuh kamu, misalnya, apapun keadaan kamu harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Oh, inilah kamu, dan inilah apa adanya kamu, tanpa harus kamu membuat banyak pikiran. Karena jika kamu hanya datang ke kota lain sebagai perantauan, dan lalu kamu ketemu tiba-tiba dengan orang yang berbeda, dan lalu kamu memikirkan tentang diri kamu, oh kamu tidak sama dengan mereka, oh kamu beda banget, oh kamu terlalu di bawah banget. Jangan pernah berpikiran begitu. Jadi diri kamu sendiri, dan jadilah pribadi kamu yang bermental baja bahwa kamu adalah kamu, mereka adalah mereka. Berteman is okay, kita berteman, tapi kita tidak perlu untuk mengambil hal yang buruknya, ataupun
pengen memanfaatkan, tidak boleh, jangan, karena ini akan berimbas yang sangat buruk lagi di kedepannya nanti. Jadi apapun itu, geng, jika kamu pengen merasa nyaman dalam hidup kamu dengan kesendirian kamu sebagai usaha perantauan, gue bilang begitu, kamu mengerti, bersyukur. Intinya itu kamu bersyukur dengan keadaan kamu, karena dengan bersyukur kamu akan merasakan leganya kehidupan. Jika kamu tidak pernah bersyukur dan kamu hanya mengikuti tren mereka, apa jadinya? Kamu di perantauan, uang kamu habis hanya untuk mengikuti tren mereka. Kamu kapan lagi untuk mengumpulkan uang? Ya toh? Lalu gue bilang lagi, jika kamu dalam perantauan ini, kamu punya teman baru, is okay. Teman baru. Lalu kemudian tiba-tiba teman baru kamu itu meninggalkan kamu. Kamu belajar untuk tidak peduli. Tidak peduli masa bodoh. Tapi setidak-tidak pedulinya dan semasa-masa bodohnya kamu kepada orang lain, kamu harus punya hati juga. Jangan terlalu kelewatan level. Jadi geng, siapapun orang yang pernah dekat dengan kamu, lalu kemudian dia tidak pernah peduli lagi dengan kamu, kamu harus pandai untuk berkata pada diri kamu, itulah mereka. Karena jiwa sosial itu berbeda-beda. Ada yang mereka cuma datang mengenali kita lalu dia pergi. It's okay, kita ambil pelajarannya. Jangan pernah kita merundung dalam hati kita, apakah karena kita kekurangan, apakah karena kita tidak cantik, kita tidak ganteng, dan kita di bawah level, lalu mereka pergi, lalu kita kepikiran. Jangan sampai begitu. Jangan sampai membuat hati kamu down. Kamu harus benar-benar bisa move on dari segala hal penjuru. Karena move on itu tidak harus berasumsi dengan kata cinta. Move on itu adalah tentang kehidupan, dimana kamu bisa berpindah, dimana kamu bisa memahami dan kamu mengerti tentang segala halnya, agar kamu tidak pernah untuk menjadi sakit hati. Jadi geng, kamu yang ada di perantauan ataupun kamu yang ada dalam keluarga kamu harus menyadari siapapun teman kamu dan kemudian mereka asik ke lain hati, mereka asik berpindah teman, kamu harus menyadari is okay, inilah mereka, inilah aku. Kamu harus belajar dengan menetapkan hati kamu bahwa kamu tidak akan membenci. Karena jika kamu membenci mereka yang telah meninggalkan kamu sebagai teman, itu adalah beban pikiran lagi buat kamu, dan kamu akan menjadi stres karena kamu kepikiran dan ujung-ujungnya kamu sakit. Bukankah kamu ada di perantauan ini, kamu harus benar-benar menjaga kesehatan kamu. Jadi apapun intinya geng, orang-orang yang telah berteman dengan kamu lalu mereka pergi, kamu harus menyadari, biarlah mereka pergi, yang penting kamu tidak pernah meninggalkan mereka. Dan di sini lagi kamu harus kembali pikiran dengan hati kamu, kenapa mereka pergi. Mungkin ada salah satu sifat kamu yang membuat mereka ilfil. Cukup kita perhatikan di situ, ada sifat kita yang membuat mereka ilfil, kita perbaiki. Tapi jangan pernah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya uang lalu mereka meninggalkan, lalu kamu mau berusaha untuk menggali uang sebanyak-banyaknya agar mereka menjadi teman kamu. Jangan, gak usah. Kita jalani aja kehidupan ini dengan apa adanya, tetap kita bersyukur, karena itu adalah hal yang paling penting. Jika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang namanya kenyamanan dalam batin kita. Karena kebahagiaan itu adalah sesederhana mungkin. Bahagia itu sederhana loh geng. Dan lagi geng, jika kamu di dalam perantauan, kamu menemukan yang namanya cinta, is okay, cinta itu akan selalu datang. Apapun itu bentuknya, karena cinta akan selalu datang dari mata ke hati. Dan kadang-kadang hanya pandang pertama mereka sudah jatuh cinta, dan lalu kemudian mereka setelah mencintai kamu, mereka pergi dan mereka tidak pernah mencintai kamu lagi. Kamu jangan pernah down dengan yang namanya cinta, bahwa cinta masih banyak. Jadi kuatkan mental kamu, gak perlu kamu untuk merasa tersiksa. Biarlah cinta pergi dan kamu masih punya upaya untuk mendapatkan cinta lain. Di sini kamu harus memperbaiki diri kamu juga dengan hal percintaan kamu, guys. Dan lagi lanjut, kamu dalam kesendirian kamu, udah pasti ya, kamu dalam perantauan, kamu sendiri. Kamu jangan pernah di saat kamu melihat teman-teman kamu itu pergi menjauh, lalu ada apa, lalu kamu kepikiran. Jangan pernah kamu memikirkan bahwa semua orang itu tidak peduli dengan kamu. Kamu harus tahu
masih banyak teman-teman kamu yang peduli dengan kamu sebenarnya, meski kamu lupa bahwa kamu harus peduli juga dengan teman kamu yang peduli. Tapi kamu kadang-kadang mikirnya, oh pengennya ya berteman dengan mereka, itu karena pilihan, karena kamu memilih teman. Akhirnya pilihan teman kamu itu mereka terkadang tidak peduli dengan kamu, lalu kamu kepikiran. Jangan pernah kamu memikirkan bahwa semua orang itu tidak peduli dengan kamu di saat kamu kesendirian dan di saat kamu ada di perantauan. Masih banyak orang yang peduli dengan kamu. Semua tergantung dengan sifat kita dan tingkah kita juga, bagaimana orang bisa peduli terus dengan kita. Jadi pikirkan baik-baik bagaimana agar orang tetap peduli dengan kita lagi. Ya, itulah hidup, geng. Itu sebagian yang aku kasih ya buat dia. Yang penting isinya itu, yaitu kamu wajib untuk bersyukur apapun itu bentuknya. Kamu tidak perlu untuk down. Pastikan kamu selalu move on dalam segala hal kehidupan kamu, apapun itu. Move on dalam hal pertemanan, move on dalam hal percintaan, move on dalam hal pemikiran kamu yang tidak tiba-tiba kamu mendadak down. Karena ada saja terkadang pikiran kita tiba-tiba kita itu down banget. Karena ada hal yang kita pikirkan dan kita tidak mengerti apa yang kita pikirkan. Itu selalu terjadi, kan. Jadi intinya itu, geng, kita bersyukur. Wajib kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, kita mengerti tentang diri kita. Apapun itu, intinya kita mau menjadi segala hal yang terbaik kepada teman-teman kita dan kepada orang yang baru kita kenal. Jadi kita tidak boleh untuk negative thinking ya. Positive thinking itu lebih penting banget selain kamu bersyukur dalam kehidupan kamu. Jadi, geng, agar kamu bisa nyaman dalam kesendirian kamu, tetap belajar untuk bisa move on dari segala sisi bidang apapun dengan kehidupan kamu. Dan agar kamu bisa menjadi senang dan tetap sehat. Karena jika kamu punya banyak beban pikiran yang tidak sesuatu hal yang kecil kamu besar-besarkan dengan pikiran kamu sendiri, akhirnya itu menjadi bayangan yang benar-benar akan menjatuhkan kamu sendiri. Bahwa pikiran seperti itu sebenarnya tidak perlu untuk kamu muat ke dalam kehidupan kamu. Belajar untuk selalu move on, karena maupun itu hal yang paling penting banget dalam kehidupan kamu. Apapun itu bentuknya, kamu harus selalu bisa bahagia. Yaudah, geng, thank you ya udah nontonnya, thank you. Inilah sesi kita agar kita bisa tetap bahagia di saat kita ada di dalam kesendirian ataupun perantauan. Ya udah, geng, yang udah nonton, thank you, dadah.